Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Boy. Salam. Yang terhormat pada adik-adik Umida Masyaallah Musami Kelimbiran Negara Negara Abu Mahmud Mauslah beserta Hanifida Family and Time. Yang terhormat pada guru-guru saya yang telah mengajarkan saya dari sebelum balik sampai seperti ini. Dan yang terakhir kepada kedua orang tua saya, ayah saya, ibu saya yang selalu mensupport saya dari kecil sampai besar, dan pada kakak saya dan adik saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan rapping saya pada malam kelima yang berjudul sholat, waktu-waktu sholat dan kewajiban seorang wali kepada anak kecil dan para penguasa. Yang pertama itu waktu-waktu sholat. Jadi waktu-waktu sholat itu ada 5 ya: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, yang pertama itu waktu zuhur. Jadi waktu zuhur itu ketika matahari pas di atas kepala, jadi sampai bayangannya itu tidak ada. Nah, itu yang dinamakan sholat zuhur. Gimana kalau negara-negara yang tidak ada mataharinya seperti kutub utara, maka itu dikira-kirakan saja setelah sholat subuh, itu bisa dikira-kirakan atau istiwa ya, waktu istiwa. Jadi sampai 2 jaman lah, 2 jam setelah sholat subuh itu dikira-kirakan aja berapa jam ya, sekitar 6-7 jaman. Kemudian waktu asar itu dikira-kirakan sampai bayangan itu sejajar depan, bayangannya itu kan ini bayangan di tubuh, bayangannya itu di depan atau sama dengan tubuh kita. Menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim malah setelah sholat zuhur atau berakhirnya sholat zuhur dan dilihat dari bayangan. Itu menurut Imam Bukhari atau Imam Muslim dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga itu sholat maghrib, yaitu sampai terbenamnya matahari. Meski masih ada sinar, itu tidak apa-apa sudah melakukan sholat maghrib. Tapi menurut Imam Mawardi itu sampai mataharinya itu sudah tidak terlihat lagi, atau sampai mataharinya itu cahayanya itu benar-benar tenggelam. Dan kemudian yang sholat isya itu sampai sinar matahari itu menghilang atau disebut fajar sodik yang kedua, sampai gelap. Nah, dari kan sholat maghrib itu sampai berakhirnya itu sampai mau sholat isya itu sampai di pertengahan malam menurut Imam Syafi'i. Dan yang subuhnya itu sampai terbitnya fajar sodik atau timbulnya fajar sodik. Kemudian yang terlihat cahaya itu memenuhi penjurunya. Kemudian berakhirnya sholat subuh itu sampai terbitnya matahari. Nah, lanjut bab yang kedua itu adalah kewajiban seorang pemimpin dan penguasa. Yang pertama itu kewajiban seorang pemimpin atau kewajiban seorang pemimpin itu bisa disebut seperti ayah kita, yaitu pemimpin dalam keluarga. Yaitu orang tua mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada anaknya yang sudah mengais untuk melakukan sholat, hukum-hukum sholat, syarat-syarat sholat, atau tata cara sholat. Kemudian jadi sebelum umur 7 tahun itu sudah diajarkan. Kemudian ketika sudah umur 7 tahun itu maka orang tua diharuskan untuk menyuruh kepada anaknya untuk sholat. Dan apabila umur 10 tahun dia tidak melaksanakan sholat, maka tidak apa-apa kita untuk memukulnya, tapi tidak sampai lupa. Kemudian yang menyuruhnya itu tidak kedua-duanya, tidak wajib kedua-duanya. Pada hukumnya fardu kifayah, atau apabila salah satu telah melakukan, maka
maka gugur kewajiban yang lain. Kemudian yang kedua itu adalah seorang penguasa. Jadi seorang penguasa itu berwenang untuk membunuh orang yang malas melakukan sholat atau orang yang sengaja meninggalkan sholat. Kemudian selama orang itu tidak mau bertaubat, Ganteng. apa-apa, tapi sebelumnya orang itu sudah, kecuali apabila orang itu sudah disuruh, maka dia mengatakan saya sudah melakukannya, walaupun kita tidak melihatnya. Orang itu sudah berkata, maka tidak apa-apa, karena bisa jadi orang itu berhalangan atau uzur yang tidak kita ketahui, maka kita harus. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.